Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulahu ba'da amma ba'du. Segala puji kehadirat Ilahi Rabbi yang mana kian terbukti, gaya hidup semakin bergengsi, pakaian rapih berdasi, rumah mewah berpagar besi, di depannya ada mobil Mercy, tak lupa perabotan TV dan CD. Itu semua patut kita syukuri. Salawat bertakaikan salam tetap tercurahkan kepada baginda yang paling agung. Meskipun tak pernah ke Bandung, tapi namanya selalu tinggi melambung. Meskipun tak pernah ke Lampung, tapi namanya selalu disanjung-sanjung. Beliau adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman berkendara dengan onta sampai berkendara dengan Garuda, dari zaman anak-anak main kelereng sampai anak-anak yang hobinya ngepreng-ngepreng, dari zaman nenek-nenek baju biasa sampai nenek-nenek baju skena, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam, ya, dari zaman Utsman bin Affan sehingga bisa bertemu dengan dewan juri yang romantis-romantisan. Berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan baju saya yang alhamdulillah sederhana ini, melainkan berdirinya saya di sini akan menyampaikan satu buah kata, dua buah kata yang saya patah-patahkan menjadi 1000 kata. Hadirin, sebelum saya memulai pidato ini, alangkah baiknya kita berkenalan, karena ada pepatah yang menyampaikan tak kenal maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Regina Kinza, perwakilan dari kelompok 5 Raden Intan. Berdirinya saya di sini dalam rangka acara Al-Arqam Mencari Bakat 2025 mengusung tema Pemuda dalam Tantangan Nusantara di Era Globalisasi. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di zaman yang disebut era globalisasi, sebuah masa di mana batas antar negara menjadi tipis karena kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Dunia kini seolah-olah tanpa sekat. Apa yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita ketahui dalam hitungan detik. Namun di balik kemudahan ini ada tantangan besar yang menanti para pemuda Nusantara. Globalisasi membawa arus budaya, ideologi, dan gaya hidup yang bisa menggoyahkan jati diri bangsa bila tidak disikapi dengan bijak. Inilah ujian sesungguhnya bagi generasi muda. Apakah kita akan hanyut dalam arus ataukah mampu menjadi nahkoda yang menuju masa depan yang gemilang? Hadirin rahimakumullah, pemuda adalah pilar bagi bangsa dalam sejarah Nusantara. Pemuda selalu menjadi penggerak perubahan dari Sumpah Pemuda 1928 hingga perjuangan kemerdekaan. Semangat dan idealisme pemuda menjadi bahan bakar bagi lahirnya Indonesia merdeka. Maka di era globalisasi ini, semangat itu harus tetap menyala, namun dengan bentuk perjuangan yang berbeda. Hadirin rahimakumullah, hari ini perjuangan pemuda bukan lagi mengangkat senjata, tetapi mengangkat karya, ide, dan pena. Pemuda harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, menjadi kearifan, menjadi kreatif, inovatif, dan berdaya saing global tanpa kehilangan akar-akar dan nilai-nilai keislaman yang luhur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Hadis riwayat Al-Hakim. Hadis ini menegaskan bahwa masa muda adalah waktu yang berharga, berbuat, berkarya, dan berkontribusi.
Hadirin rahimakumullah. Harapan negara adalah pemuda, harapan agama adalah pemuda, bahkan harapan seorang pemudi adalah pemuda. Maka daripada itu, wahai pemuda Nusantara, pemuda Nusantara, jadilah generasi yang cerdas digital tetapi berakhlak spiritual. Kuasai dunia tetapi jangan biarkan dunia menguasai hatimu. Cintai budaya bangsa, lestarikan bahasa, dan jadikan kearifan lokal sebagai kekuatan menghadapi globalisasi. Sebagaimana ada pepatah yang menyampaikan, air laut boleh asin, tapi ikan di dalamnya tetap segar. Begitu pula dengan pemuda Indonesia, meski hidup di tengah arus globalisasi, tetap menjaga jati diri, iman, dan moral. Mungkin cukup sekian yang dapat Regina sampaikan. Kurang lebihnya Regina mohon maaf. Kepada Allah Regina mohon ampun. Unzur maqalah wala tanzur maqalah. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tetapi lihat apa yang disampaikan. Young today is the leader tomorrow, and last noon wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.